Mereka mengunci aku dan anakku di rumah mewah untuk kelaparan sambil mereka berpesta di restoran mewah. Tapi mereka tidak tahu, 1 tahun kemudian, aku akan menjadi satu-satunya yang memegang kunci kehancuran mereka. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Awalnya, aku mengira menikah dengan Arga dan tinggal di rumah besar keluarga Adiwangsa Group adalah pencapaian, semacam tanda bahwa aku telah mencapai puncak hidup. Rumah ini bukan sekadar rumah, melainkan sebuah mansion dengan arsitektur kolonial yang angkuh, dikelilingi pagar tinggi dan gerbang besi ukir yang selalu tertutup. Aku, Aisyah, seorang mantan manajer keuangan yang dulunya dikenal keras kepala dan brilian, kini menjadi seperti kupu-kupu yang terjebak dalam sangkar kaca yang megah. Kenyataannya, aku bukan nyonya rumah di sini. Aku adalah pajangan yang harus dipelihara, tetapi tidak boleh punya suara atau kendali. Nyonya Halimah, ibu mertuaku, adalah penguasa mutlak. Ia mengatur setiap sentimeter dari rumah ini, mulai dari cara taplak meja diletakkan hingga suhu pendingin ruangan. Dan yang paling penting, ia mengontrol semua arus kas. Setelah aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaanku yang menuntut itu demi memberikan perhatian penuh pada Yusuf, putra kami, statusku di mata keluarga ini langsung anjlok. Aku beralih dari aset menjadi beban. Nyonya Halimah memiliki keahlian khusus dalam meremehkan. Ia tidak pernah meneriakiku, tetapi setiap kalimatnya adalah anak panah yang diracuni madu. Aisyah, bukankah kamu seharusnya lebih menghargai waktu luangmu? Sayang sekali keahlianmu itu hanya terbuang untuk memilih taplak meja. Atau, jika kamu masih bekerja, mungkin kamu bisa ikut berkontribusi untuk tagihan listrik rumah sebesar ini. Komentar-komentar itu selalu disampaikan dengan senyum tipis, membuatku tidak bisa membalas tanpa terlihat seperti menantu yang tidak tahu terima kasih. Arga, suamiku, adalah perpanjangan tangan ibunya. Ia bukan pria yang jahat, ia hanya pengecut. Ia mencintaiku, mungkin, tetapi ia mencintai kenyamanannya di bawah bayang-bayang kekayaan ibunya jauh lebih besar. Ketika Nyonya Halimah memutuskan untuk memutus semua akses finansialku, menarik kartu kredit, membatasi uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari, Arga hanya diam. Ia beralasan, Mama hanya ingin kita lebih bertanggung jawab, sayang. Lagi pula, semua kebutuhan di sini sudah tersedia. Tersedia adalah kata kunci yang sangat keliru. Di rumah Adiwangsa, makanan memang tersedia, tetapi tidak untukku dan Yusuf. Semua bahan makanan segar, daging impor, dan sayuran organik dikunci rapat di dalam gudang pendingin. Kunci gudang itu dipegang oleh kepala pelayan Nyonya Halimah, dan ia hanya akan mengeluarkan bahan makanan sesuai dengan menu yang sudah direncanakan Nyonya Halimah. Menu yang tidak pernah mencantumkan makanan kesukaan Yusuf atau makanan bernutrisi tinggi untuk anak usia 7 tahun. Krisis makanan kami dimulai perlahan. Awalnya, aku masih bisa menyelinap ke dapur pada malam hari untuk mengambil sisa-sisa roti yang tidak disentuh atau buah-buahan yang sudah sedikit memar. Tetapi Nyonya Halimah, yang ternyata memiliki mata-mata di mana-mana, segera menyadari itu. Ia memindahkan semua sisa makanan ke wadah tertutup yang dikunci. Dapur yang mewah itu, dengan 6 kompor gas dan oven raksasa, kini menjadi monumen bisu bagi kelaparan kami. 3 hari terakhir, keadaan menjadi sangat genting. Persediaan terakhirku, biskuit sereal hambar yang kusimpan di laci kamar, sudah habis. Yusuf mulai terlihat lesu. Ia sering mengeluh pusing dan perutnya berbunyi nyaring. Suara perutnya di tengah ruangan kamar kami yang senyap itu terdengar seperti alarm bahaya yang tidak didengar siapapun kecuali aku. Mama, aku lapar, bisik Yusuf semalam. Matanya memandangku dengan tatapan polos. Aku berusaha keras untuk tersenyum, menyentuh pipinya yang mulai tirus. Aku tahu persis rasanya. Perutku melilit, dan aku mulai sering merasakan sakit kepala karena kekurangan gizi. Aku merasa terhina. Aku adalah seorang wanita yang pernah mengelola anggaran ratusan miliar, yang bisa memecahkan masalah keuangan yang paling rumit,
tetapi aku gagal menyediakan semangkuk nasi yang layak untuk anakku sendiri. Kami tinggal di rumah yang nilai pajaknya mungkin setara dengan gaji tahunanku saat masih bekerja, tetapi kami harus tidur dalam keadaan kelaparan. Ini adalah puncak ironi yang terasa sangat kejam. Aku mencoba memohon pada Arga secara langsung. Aku menemuinya di ruang kerjanya yang dipenuhi buku-buku tebal yang tidak pernah ia baca. Arga, tolong. Aku tidak peduli dengan diriku, tapi Yusuf butuh makanan. Dia sakit. Beri aku sedikit uang tunai saja. Arga, yang sedang sibuk memainkan game di ponselnya, hanya mendesah lelah. Aisyah, jangan mendramatisasi. Mama sudah menyediakan semua makanan. Jangan cemarkan nama baik kita dengan meminta uang receh. Jika kamu khawatir, coba berikan dia bubur. Aku tahu, bubur, yang ia maksud adalah air nasi yang dibuat oleh pelayan, tanpa rasa dan tanpa nutrisi. Kata-katanya menusukku, bukan karena kejam, tetapi karena ketidakpeduliannya yang begitu nyata dan santai. Ia lebih memilih untuk percaya pada kebohongan ibunya daripada melihat keadaan anak kandungnya sendiri. Malam itu, aku menemukan hiburan yang gelap. Aku menyelinap ke gudang tempat peralatan kebersihan disimpan. Aku tahu itu menggelikan. Seorang mantan eksekutif sedang mencari sisa sabun cuci piring. Tapi aku menemukan satu hal yang berguna. 2 buah apel yang sudah sedikit membusuk, tersembunyi di balik tumpukan kain pel. Apel itu pasti milik tukang kebun yang lupa membawanya pulang. Aku memotong apel itu menjadi irisan tipis, membersihkan bagian yang busuk, dan membawanya kembali ke kamar. Aku membagi 1 irisan kecil untuk Yusuf, dan sisanya kumakan sendiri. Rasanya asam, tetapi manisnya terasa seperti kemenangan kecil yang kuraih dari musuh yang tak terlihat. Apel itu memberiku sedikit energi yang kuputuskan untuk kugunakan bukan untuk bertahan hidup, tetapi untuk merencanakan pelarian. Aku mulai memikirkan Dika. Dika adalah mantan kolega yang cerdas, yang sekarang memiliki perusahaan teknologi keuangan sendiri di luar kota. Dulu, ia sering memanggilku, Komandan Aisyah, karena aku selalu bisa memimpin tim dalam keadaan kritis. Aku tahu Arga dan Nyonya Halimah akan melarangku bekerja, tetapi aku tidak lagi peduli dengan larangan mereka. Tepat saat aku sedang merangkai strategi pelarian dan menghubungi Dika di dalam hati, Arga masuk ke kamar kami dengan ekspresi yang sangat gembira. Ia mengenakan baju baru dan wangi minyak wangi yang menusuk hidung. Aisyah, dengarkan aku, katanya, sambil melambaikan selembar kertas di tangannya. Besok pagi, kita semua akan pergi. Jantungku berdebar kencang. Apakah ia akan mengusir kami? Kami akan liburan, lanjutnya, senyum lebarnya terpampang jelas. Perusahaan Mama mendapatkan proyek besar, jadi kami akan merayakannya. Pulau pribadi, hotel bintang 7, dan pastinya, makan malam eksklusif di restoran mewah yang baru buka. Ini adalah liburan yang penting untuk menunjukkan kelas sosial kita. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kami. Siapa yang kamu maksud dengan kami? Tentu saja aku, Mama, dan Ratih. Oh, dan beberapa kolega penting Mama. Sayang sekali, kamu dan Yusuf tidak bisa ikut. Ini adalah urusan bisnis yang sangat sensitif. Jelas Arga, nadanya santai. Kemudian, ia berjalan ke arah lemari, mengambil kunci yang selalu tergantung di sana. Itu adalah satu-satunya kunci cadangan rumah, yang biasanya dipegang oleh kepala pelayan. Arga memasukkannya ke sakunya. Kamu dan Yusuf harus tetap di rumah ini, Aisyah, katanya, dan kini matanya menjadi dingin. Pelayan cuti. Rumah ini harus tetap bersih dan rapi saat kami kembali. Mama sudah membuat daftar tugas kebersihan khusus untukmu. Aku tidak mau ada debu sedikit pun. Kamu punya waktu seminggu untuk menyelesaikannya. Dan, tentu saja, tidak boleh ada yang keluar dari rumah sampai kami kembali. Arga tersenyum licik. Anggap saja ini adalah tugasmu untuk menebus semua waktu luang yang kamu ambil selama setahun terakhir. Aku, Aisyah, yang harus membersihkan rumah mewah mereka dari ujung ke ujung, sementara mereka akan berpesta di restoran termewah di pulau itu. Yusuf dan aku dikunci di rumah, kelaparan,
hanya untuk memastikan mensyah mereka tetap berkilauan. Ini bukan lagi pengabaian. Ini adalah penghinaan yang disengaja. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menatap Arga, membiarkan ekspresi dingin di wajahku berbicara ribuan kata. Ia mungkin mengira keheninganku adalah tanda kepatuhan, tetapi ia salah. Keheninganku adalah tanda dari strategi yang sedang kubangun. Setelah Arga pergi, aku berjalan ke laci dan mengambil cincin kawinku. Cincin dengan berlian yang dibanggakan Nyonya Halimah itu terasa dingin di tanganku. Aku meletakkannya di atas meja. Di sampingnya, aku menuliskan satu kalimat pendek di atas kertas post-it kecil. Aku dan Yusuf pergi. Nikmati pesta di restoran mewah. Aku mencium kening Yusuf, memeluknya erat-erat. Malam itu, aku tidur bukan dengan rasa takut atau sedih, melainkan dengan api dingin di jiwaku. Aku tahu, ketika Arga dan Nyonya Halimah kembali dari liburan dan menemukan pesan serta rumah yang bersih, kekalahan mereka yang sesungguhnya baru akan dimulai. Aku tidak butuh kunci mereka. Aku hanya butuh keahlianku, dan aku akan menggunakannya untuk menghancurkan mereka dalam waktu 1 tahun. Keesokan paginya, aku menggendong Yusuf dan menyelinap keluar dari kamar, sementara aroma kopi Arabica mahal Nyonya Halimah mulai tercium samar dari ruang makan. Aku harus bergerak cepat sebelum mereka semua berpakaian lengkap dan siap untuk pamer liburan. Aku melihat Nyonya Halimah, Arga, dan Rati sibuk mengumpulkan barang-barang di foyer. Mereka tampak seperti rombongan teater yang sedang mempersiapkan panggung terbesar dalam hidup mereka. Koper-koper mahal berjejer. Ponsel Rati sudah siap merekam setiap detik kepergian mereka. Nyonya Halimah melihatku berdiri di ambang pintu, menggendong Yusuf. Ia melangkah mendekatiku, tangannya terulur untuk menyesuaikan kerah kemejaku, sebuah sentuhan yang terasa lebih seperti pemeriksaan daripada kasih sayang. Aisyah, pastikan semua instruksi di daftar itu kamu ikuti, katanya, matanya menyipit di balik kacamata hitam berbingkai besar. Aku tidak mau kembali ke rumah yang berdebu. Ingat, image adalah segalanya bagi Adiwangsa. Ratih, yang sedang merekam dirinya sendiri sambil mengenakan sepatu hak tinggi, berhenti sebentar. Jangan lupa bersihkan kolam ikan koinya juga. Aisyah, aku tidak mau ada ganggang kalau sewaktu-waktu aku live dari rumah. Ia kembali tertawa renyah, tawa yang menusuk hingga ke tulang. Aku hanya mengangguk, membiarkan mereka berbicara. Aku tahu, setiap kata dari mereka adalah bahan bakar yang kutabung untuk pembakaran besar setahun dari sekarang. Aku melihat tas pinggang mahal Arga yang tergantung di gantungan kunci. Disitulah kunci cadangan rumah berada. Aku mencatat lokasinya. Detik-detik perpisahan itu diwarnai dengan teriakan Nyonya Halimah memanggil pelayan yang ternyata sudah diizinkan cuti. Arga, sebelum masuk ke mobil hitam mewah, datang padaku. Ia mengambil kunci kecil yang ada di dalam tas pinggangnya dan memasukkannya ke saku celananya dengan gerakan sangat jelas. Ingat pesanku, Aisyah, bisiknya dengan senyum sombong. Kunci rumah ini ada di tanganku. Tidak ada yang boleh keluar. Jika ada yang mencari, bilang saja kamu sedang sakit parah dan tidak bisa menerima tamu. Mama tidak mau ada drama yang mengganggu liburan. Ia menepuk bahuku sekali, seolah-olah dia adalah seorang dermawan, lalu masuk ke mobil. Suara gerbang besi yang menutup di belakang mereka terdengar seperti suara jeruji besi penjara yang ditutup rapat. Aku berdiri di foyer yang sunyi, memeluk Yusuf yang tertidur. Kami sendirian. Rumah yang mewah ini, yang biasanya penuh dengan aroma makanan lezat dan musik klasik yang diputar pelan, kini terasa dingin dan kosong. Aku meletakkan Yusuf di sofa panjang di ruang tamu dan bergegas ke meja rias. Di sana, tumpukan kertas itu menyambutku. Daftar tugas kebersihan eksklusif untuk Aisyah. Aku mengambilnya dan mulai membaca. Daftar itu benar-benar absurd. Selain membersihkan semua jendela kaca hingga tembus pandang dan menyikat lantai marmer, ada beberapa poin yang hanya bisa ditulis oleh orang yang sangat bosan dan kejam. Salah satunya berbunyi, bersihkan setiap daun pada tanaman hias buatan di koridor utara dengan kuas halus. Pastikan debu tidak bersisa. Aku tertawa pelan. Tawa yang tidak lucu tetapi memberiku kekuatan. Membersihkan daun plastik satu persatu? Sungguh,
Nyonya Halimah telah salah menempatkan bakatku. Ia seharusnya memintaku menganalisis struktur utang perusahaannya, bukan mengurus daun plastik. Namun, aku mulai bekerja. Aku mengambil peralatan kebersihan dan mulai bergerak. Bukan karena takut pada hukuman mereka, tetapi karena aku harus menjaga kepura-puraan. Aku membutuhkan keheningan dan kebebasan bergerak di rumah ini untuk menyusun rencana pelarianku. Saat menyikat lantai dapur, perutku berbunyi sangat keras. Bunyi itu bergaung di dapur yang luas, yang dipenuhi mesin pendingin yang bergemuruh. Aku berhenti sejenak, menertawakan diriku sendiri. Seorang wanita yang kelaparan di tengah ribuan kalori yang terkunci di sekelilingnya. Humor gelap ini adalah satu-satunya pelipur laraku. Aku harus mencari persediaan. Aku ingat satu hal. Laci kecil yang tersembunyi di balik lemari pajangan keramik di ruang makan. Laci itu seharusnya menyimpan perlengkapan pesta, tetapi aku ingat pernah melihat beberapa saset kopi dan gula yang terselip di sana. Aku menyelinap ke ruang makan, membuka laci itu. Ya, mereka ada. 5 saset kopi instan, dan yang lebih penting, 5 bungkus kecil biskuit tawar yang menjadi alas minum kopi. Harta karun. Aku segera menyimpannya di saku celemek yang kupakai. Ini bukan lagi makanan. Ini adalah logistik militer. Aku kembali ke Yusuf, yang kini sudah terbangun dan tampak bingung. Mama, ayah dan nenek kemana? Tanyanya. Mereka sedang mengejar kapal pesiar. Sayang, jawabku, sambil tersenyum. Tapi kita akan membuat kapal pesiar kita sendiri di sini. Aku menyeduh air panas dari dispenser di kamar mandi, satu-satunya air yang tidak terawasi, dan membuatkan Yusuf air gula dan 2 biskuit tawar. Yusuf makan dengan gembira, tidak menyadari bahwa makanan kecil itu adalah hasil dari pencurian rahasia. Setelah Yusuf kembali tidur siang, aku melanjutkan pekerjaan terberat, membersihkan perpustakaan pribadi Arga. Ruangan itu penuh dengan rak buku tinggi, diisi dengan buku-buku yang kebanyakan hanya untuk pamer. Aku harus membersihkan debu dari setiap sampul. Ketika aku sedang membersihkan rak paling atas, mataku tertuju pada buku-buku keuangan lama, yang dulu sering kupelajari saat masih menjadi manajer. Tiba-tiba, aku menyadari satu hal. Di antara tumpukan dokumen yang diselipkan di dalam buku tebal, ada salinan dokumen penting. Itu adalah kartu akses karyawan Adiwangsa Group milik Arga, yang mungkin ia simpan sebagai cadangan, tetapi ia lupa membawanya saat liburan. Arga lupa memberitahuku untuk membersihkan rak buku ini sebelum ia pergi. Kartu akses itu adalah sebuah kunci, bukan kunci rumah yang terkunci, tetapi kunci menuju masa depanku. Meskipun aku tidak bekerja di Adiwangsa, kartu itu bisa memberiku akses ke jaringan perusahaan, koneksi lama, atau sekadar membantuku memverifikasi identitas jika aku harus pergi keluar kota. Aku segera menyembunyikannya di balik ikat rambutku. Aku menyelesaikan tugas membersihkan perpustakaan itu dengan senyum samar. Mereka ingin aku membersihkan debu, tetapi aku justru menemukan senjata. Malam itu, aku kembali melihat ponselku. Sudah waktunya untuk melihat lagi unggahan Ratih. Aku harus mengonfirmasi bahwa penghinaan itu memang disengaja. Dan benar saja. Akun Ratih penuh dengan foto selfie di kolam renang dengan background sunset yang indah. Lalu, serangkaian foto yang disorot dengan cahaya lampu chandelier emas, dihiasi piring-piring makanan yang mewah dan berkilauan. Restoran mewah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka hidup dalam kemewahan ekstrim. Di bawah salah satu foto, Ratih menulis, "Menyambut hari-hari tanpa drama. Ternyata hidup ini indah tanpa hambatan." Kata, hambatan, itu membuatku menyadari bahwa mereka tidak hanya melupakanku. Mereka merayakanku pergi. Aku mematikan ponselku, mencium Yusuf. Aku tidak lagi merasa sedih. Kebencianku telah mengeras menjadi rencana yang dingin dan terstruktur. Aku punya uang kecil, aku punya kartu akses, dan aku punya motif. Malam ini adalah malam terakhirku di penjara emas ini. Besok, aku akan menukar kunci rumah yang tak berguna itu dengan kunci kebebasan dan keadilan. Pagi tiba dengan cepat, membawa serta kehangatan yang menusuk dari sinar matahari yang masuk melalui jendela kaca raksasa di ruang tamu. Biasanya,
Cahaya pagi ini akan menenangkan, tetapi hari ini, cahaya itu hanya menonjolkan betapa kosongnya perutku. Aku menyelesaikan bagian terakhir dari daftar tugas Nyonya Halimah, membersihkan kolam renang dalam ruangan. Aku berdiri di tepi kolam, memegang jaring serokan yang panjang, menertawakan diriku sendiri. Aku, yang seharusnya menganalisis balance sheet bernilai jutaan, kini sedang memungut daun di kolam renang yang tidak pernah disentuh siapapun. Ini adalah puncak humor dari hidupku yang ironis. Selesai dengan kolam renang, aku kembali ke kamar. Yusuf masih tidur. Napasnya terdengar pelan. Aku tahu, jika kami tidak segera pergi, ia akan kembali sakit. Kekuatan kami saat ini adalah kecepatan dan kejutan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku mengeluarkan kartu akses karyawan Adiwangsa Group milik Arga dari tempat persembunyiannya. Kartu ini memberiku akses ke dunia luar, dunia profesional yang telah kurindukan. Aku juga mengeluarkan 2 lembar uang tunai ratusan ribu yang kusimpan di saku celana. Ini adalah modal awal kami untuk melarikan diri ke kota A. Saat aku sedang bersiap, ponsel lamaku berdering pelan. Itu adalah notifikasi media sosial, dan entah mengapa, dorongan untuk melihat lagi apa yang dilakukan keluarga Adiwangsa di pulau itu sangat kuat. Aku tahu itu adalah racun. Tetapi aku membutuhkannya sebagai dosis terakhir untuk menghilangkan keraguan. Aku membuka akun Ratih. Ia baru saja mengunggah serangkaian foto yang menampilkan puncak perayaan mereka. Foto-foto itu diambil di dalam restoran mewah yang sangat eksklusif. Aku bisa melihat pantulan lampu kristal di permukaan piring porselen, botol anggur mahal, dan, yang paling menyakitkan, wajah-wajah bahagia yang penuh tawa. Foto pertama menampilkan Nyonya Halimah, duduk seperti seorang ratu, mengenakan perhiasan yang gemerlap, sambil mengangkat gelas ke arah kamera. Di sampingnya, Arga tertawa lebar, terlihat sangat rileks dan bebas, seolah ia tidak pernah punya anak yang ditinggalkan dalam keadaan kelaparan. Ratih, tentu saja, ada di sana, mencibir ke kamera dengan senyum sombong. Aku merasakan lonjakan kemarahan yang membuat dadaku sesak. Mereka tidak hanya melupakan kami, mereka merayakan kepergian kami dengan makanan termahal yang bisa dibeli dengan uang mereka. Namun, yang paling menghantamku adalah deskripsi yang ditulis Ratih di bawah foto itu. Sangat senang bisa menghabiskan momen tak ternilai ini dengan orang-orang yang paling pantas. Terima kasih sudah membersihkan kekacauan dan drama kami di rumah. Sekarang, hanya ada tawa dan kemewahan. Cheers to the good life. Membersihkan kekacauan dan drama. Kalimat itu adalah penghinaan telanjang. Mereka tahu persis bahwa aku sedang membersihkan rumah mereka, dan mereka merayakan pekerjaan rendahan yang mereka berikan padaku, menganggapku tidak lebih dari seorang pembantu yang menghilangkan drama dari hidup mereka. Aku adalah chief analis yang mereka paksa menjadi pelayan di istana mereka sendiri. Air mataku jatuh, tetapi hanya satu tetes. Dan itu terasa panas. Aku membiarkan rasa sakit itu meresap, mengubahnya menjadi energi yang dingin. Air mata itu adalah sumpahku. Aku bersumpah bahwa mereka akan membayar setiap tawa dan setiap gigitan makanan mewah yang mereka makan, sementara Yusuf hanya makan biskuit hambar. Tiba-tiba, di tengah video singkat yang diunggah Ratih, aku melihat Arga membisikkan sesuatu di telinga ibunya sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah Nyonya Halimah yang awalnya kaku, ikut tertawa, tawa yang terdengar sangat jahat. Aku yakin mereka sedang membicarakanku, membayangkan bagaimana aku sedang menggosok lantai marmer mereka. Aku mematikan ponselku. Sudah cukup. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi belas kasihan. Aku berjalan ke lemari dan mengambil post-it yang kutulis tadi malam. Aku menaruhnya bersama cincin kawin Arga yang berliannya berkilauan, di bantal Arga. Pesannya singkat. Aku dan Yusuf pergi, nikmati pesta di restoran mewah. Ini adalah pembalasan pertamaku, perpisahan yang tenang dan menghilang, membuat mereka kembali ke rumah dan menemukan rumah mereka bersih, tetapi kosong dan ditinggalkan. Aku membangunkan Yusuf dengan lembut. Bangun, sayang. Kita akan membuat kapal pesiar kita sendiri. Kita akan berpetualang. Yusuf membuka matanya,
dan senyum kecilnya yang polos adalah kekuatan terakhirku. Aku memakaikannya jaket dan menggendongnya. Kami bergerak cepat ke lantai dasar, menuju jendela dapur yang longgar. Aku menggunakan kait logam kecil yang kutemukan di gudang untuk melonggarkan kuncinya. Terdengar bunyi, krek, yang tajam, dan jendela terbuka. Aku memeluk Yusuf erat-erat dan kami menyelinap keluar melalui jendela itu. Aku tidak lagi merasakan sakit fisik. Aku hanya merasakan adrenalin dan fokus. Saat kakiku menyentuh tanah kebun, aku tidak melihat ke belakang. Kami berlari menjauhi mensyahn itu. Jauh dari gerbang besi, dari marmer dingin, dan dari aroma kepalsuan. Di punggungku, aku membawa anakku, dan di dalam pikiranku, aku membawa data yang akan menghancurkan mereka. Aku telah menukar kandang emas dengan kebebasan, dan pembalasan kami baru saja dimulai. Kami tidak akan pernah kelaparan lagi. Kami berlari. Kami berlari menembus udara pagi yang dingin, menelusuri jalanan paving yang rapi di lingkungan mewah itu, hingga akhirnya kami mencapai jalan raya utama. Aku tidak berani berhenti sampai suara mobil arga dan arogansi Nyonya Halimah benar-benar terasa jauh di belakang kami. Aku menggendong Yusuf, yang kini sudah benar-benar terbangun, tetapi ia diam. Ia tidak menangis atau mengeluh. Ia hanya memelukku erat-erat, seolah ia mengerti bahwa ini adalah momen penting yang tidak boleh diganggu. Aku merasakan rasa bangga yang luar biasa pada anak kecilku. Ia jauh lebih kuat dari ayahnya yang pengecut. Setibanya di jalan raya, aku menghela napas panjang. Kakiku sakit, perutku kosong, tetapi kepalaku terasa jernih. Aku tahu setiap detik berharga. Keluarga Adiwangsa mungkin akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk menyadari kepergian kami. Paling cepat ketika mereka menghubungi pelayan yang cuti dan tidak bisa masuk ke rumah. Tetapi ketika mereka sadar, mereka akan panik dan menggunakan semua koneksi mereka untuk mencariku. Kami mencari kedai makan kecil yang sederhana, jauh dari pandangan orang kaya. Aku membawa Yusuf masuk, mencarikan tempat duduk di sudut yang tenang. Aku mengeluarkan uang ratusan ribu itu dan memesan nasi kuning dan telur balado untuk Yusuf. Aku memesan air putih dan sedikit nasi putih saja untukku. Uang ini harus digunakan secara strategis, karena ini adalah satu-satunya modal kami. Melihat Yusuf makan dengan lahap, senyum tipis terukir di bibirnya, adalah hadiah termahal yang pernah kuterima. Itu jauh lebih berharga daripada semua piring porselen dan lampu kristal milik Nyonya Halimah. Aku membiarkan diriku menikmati momen kecil ini, jeda sesaat yang diisi dengan kehangatan makanan dan tawa Yusuf. Setelah Yusuf selesai, kami bergerak lagi. Aku tahu aku tidak bisa tinggal di kota yang sama dengan keluarga Adiwangsa. Arga memiliki mata-mata di mana-mana. Kami harus menghilang dari peta mereka. Tujuan utamaku adalah stasiun kereta api antar kota. Aku menggunakan sisa uangku untuk membeli 2 tiket kereta ekonomi termurah menuju kota A. Kota A adalah kota industri yang ramai, yang letaknya cukup jauh dan memiliki peluang kerja yang lebih besar di sektor teknologi. Lebih penting lagi, itu adalah tempat Dika memulai perusahaannya. Perjalanan kereta itu panjang dan melelahkan. Kami duduk di bangku keras, tetapi aku memeluk Yusuf erat-erat, mengubah bangku itu menjadi ranjang teraman di dunia. Sepanjang perjalanan, aku mengeluarkan kartu akses karyawan Adiwangsa milik Arga. Aku tidak akan menggunakannya untuk memasuki kantor mereka, tetapi kartu ini adalah bukti identitas profesional yang solid, dan bisa meyakinkanku untuk mendapatkan pinjaman atau bahkan pekerjaan sementara. Aku juga mengeluarkan cincin kawinku, yang kubawa kembali dari rumah. Aku menatap berlian kecil yang dulu dibanggakan Nyonya Halimah. Benda ini mewakili rantai yang mengikatku pada Arga dan kemewahan palsu mereka. Aku memandanginya sejenak, lalu memasukkannya ke dalam saku. Aku tidak akan menjualnya untuk makanan. Aku akan menjualnya untuk masa depan Yusuf. Tiba di kota A menjelang malam, suasana terasa asing dan ramai. Aku segera mencari penginapan kecil dan murah di dekat stasiun. Kamar kami kecil, dengan kasur yang sedikit melengkung, tetapi bersih, hangat, dan, yang paling penting, bebas dari pengawasan Nyonya Halimah. Malam itu, setelah Yusuf tertidur nyenyak, aku merasakan kelelahan yang luar biasa,
Tetapi aku tidak boleh tidur. Aku harus bergerak cepat. Aku mengeluarkan ponsel lamaku, memastikan koneksi internet berfungsi. Aku mencari nama Dika, mantan kolega yang dulu kupercayai. Aku menemukan perusahaannya, Sinar Teknologi, Sintet. Ternyata, dalam setahun, Sintet telah berkembang pesat, pindah ke gedung perkantoran yang megah. Dika sukses, dan itu memberiku harapan. Aku tidak akan menghubunginya dengan drama atau tangisan. Aku akan menghubunginya dengan profesionalisme yang sama saat aku menolak laporan keuangan yang buruk di masa lalu. Aku harus menjual keahlianku, bukan penderitaanku. Aku menyusun pesan di ponselku, menghapus dan menulis ulang berkali-kali. Setiap kata harus kuat dan langsung. Dika. Aisyah di sini. Aku di kota A. Aku melihat Sintet sedang berkembang pesat. Aku memiliki ide analisis risiko yang dapat menghemat biaya operasionalmu setidaknya 10%. Berikan aku 1 jam waktumu. Selesai. Aku menekan tombol kirim. Ini adalah taruhan terbesarku. Jika Dika menolak atau mengabaikanku, aku harus menjual cincin kawinku besok dan mulai mencari pekerjaan kasar. Aku mematikan ponselku untuk menghemat sisa baterai, dan berbaring di samping Yusuf. Aku merasakan ketenangan yang aneh. Kami memang miskin, kami memang melarikan diri, tetapi kami bebas. Dan aku tahu, aku punya senjata rahasia. Aku tahu bagaimana orang kaya seperti keluarga Adiwangsa berbohong, dan aku tahu bagaimana orang pintar seperti Dika menghargai kebenaran. Aku menghabiskan malam itu dengan gelisah. Setiap jam terasa seperti jam yang didera ketidakpastian. Uang tunai yang tersisa sudah sangat minim, dan aku tahu kami hanya bisa bertahan paling lama 3 hari lagi tanpa pemasukan. Aku menyusun rencana B, C, dan D, mulai dari menjual cincin kawin hingga mencari pekerjaan mencuci piring di kedai terdekat. Tetapi seluruh fokus mentalku tertuju pada satu nama, Dika. Pukul 9 pagi, aku sedang menyuapi Yusuf sisa roti tawar terakhir. Mencoba mengalihkan perhatiannya dengan cerita konyol tentang semut yang membawa makanan raksasa. Tiba-tiba, ponselku yang kubiarkan menyala bergetar. Notifikasi dari Dika. Napas seolah tercekat di tenggorokanku. Aku membuka pesan itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Balasannya sangat cepat, dan sama tajamnya dengan karakternya. Analisis 10% itu terdengar berani. Aisyah, aku punya waktu 30 menit. Datanglah ke kafe Rantai Kopi, dekat gedung Sintet, jam 11 tepat. Jangan buang waktuku. Tidak ada sapaan basa-basi atau pertanyaan tentang kehidupanku, hanya bisnis. Itu sempurna. Dika memberiku kesempatan untuk menjadi Aisyah yang lama, Aisyah sang komandan analisis. Aku segera memeluk Yusuf dan menjelaskan bahwa Mama harus berjuang hari ini. Untungnya, pemilik penginapan, seorang ibu parubaya yang baik hati, setuju untuk menjaga Yusuf selama 2 jam, setelah kujelaskan situasiku secara singkat dan memberinya sedikit uang sebagai ucapan terima kasih. Aku berjalan menuju kafe dengan pakaian kerjaku yang paling rapi, meskipun kusut karena lipatan di tas. Aku menyisir rambutku sekuat tenaga dan memaksakan wajahku untuk terlihat percaya diri, menutupi lingkaran hitam di bawah mata yang menjadi saksi bisu hari-hari tanpa tidur. Aku harus memancarkan profesionalisme, bukan keputusasaan. Kafe itu ramai, dan aku menemukan Dika duduk di sudut, mengenakan setelan jas modern dan fokus pada tabletnya. Dika kini tampak jauh lebih sukses dan sibuk daripada yang kuingat. Aku menegakkan punggungku dan berjalan menghampirinya. Dika, sapaku, suaraku datar dan mantap. Dika mendongak, dan aku melihatnya. Keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan di matanya. Ia melihat wajahku yang tirus, ia melihat pakaianku yang sederhana, ia melihat kontras antara Aisyah yang dulu ia kenal dan Aisyah yang sekarang berdiri di depannya. Namun, keterkejutan itu hanya berlangsung sekejap. Aisyah, tepat waktu. Duduk, katanya, kembali ke mode bisnis yang dingin. 30 menit, dimulai sekarang. Aku butuh angka yang konkret. Bukan janji. Aku tidak duduk. Aku berdiri di hadapannya, mengambil sikap presentasi yang sering kugunakan di ruang rapat Adiwangsa Group dulu.
Aku tidak akan membuang waktu dengan keluh kesah. Aku punya waktu kurang dari 10 menit untuk membuktikan ini, kataku. Sintet, meskipun berkembang pesat, rentan terhadap lonjakan biaya operasional karena integrasi sistem teknologi baru. Aku menemukan bahwa kontrak vendor perangkat lunak terbaru memiliki celah besar dalam klausul pembaharuan lisensi. Jika ini tidak dinegosiasikan ulang dalam 2 bulan, Sintet akan membayar denda pre-launch yang akan menaikkan biaya operasional hingga 15%. Aku tahu persis cara menutup celah itu. Aku berbicara dengan cepat, mengalirkan data, proyeksi risiko, dan strategi negosiasi yang ringkas. Aku hanya menyajikan solusi, tanpa sedikit pun kata-kata yang mengisyaratkan bahwa aku sedang kelaparan atau melarikan diri dari keluarga kaya. Aku melihat Dika terpaku. Ia meletakkan tabletnya dan mulai mencatat di buku catatannya. Tepat 15 menit kemudian, aku diam. Aku telah memberikan semua yang kumiliki. Dika menatapku lama sekali. Ia tersenyum kecil. Kamu benar, Aisyah. 15%, bukan 10. Angka yang kamu sampaikan ini akan menyelamatkan Sintet dari masalah besar di kuartal berikutnya. Keahlianmu dalam menganalisis detail kontrak masih luar biasa. Ia kemudian mengambil napas dalam-dalam. Nadanya berubah menjadi lebih lembut, lebih pribadi. Aku tidak akan bertanya apa yang terjadi di mensah mewah itu. Tapi, mataku tidak buta. Aisyah, kamu tidak dalam kondisi yang baik. Kamu terlihat sangat lelah. Aku berusaha keras menjaga pertahananku, tetapi aku tahu, humor ini adalah harga yang harus kubayar. Aku di sini untuk berbisnis. Dika, aku tidak butuh belas kasihan. Aku tahu, kata Dika. Tatapannya kini penuh rasa hormat. Aku tidak menawarimu belas kasihan. Aku menawarimu keahlian. Aku sedang membangun Sintet, dan aku butuh orang yang mampu berpikir seperti ini di bawah tekanan. Orang yang punya integritas. Kamu adalah aset terbaikku. Ia mengambil pulpen dan selembar kertas kontrak. Aku tidak akan memberimu posisi project analyst. Itu menghina keahlianmu. Aku memberimu posisi chief analyst. Langsung. Gaji disesuaikan dengan level manajemen puncak. Asuransi kesehatan komprehensif untukmu dan Yusuf. Aku butuh kamu di kantor lusa. Segera cari tempat tinggal yang layak dan istirahat. Anggap saja ini adalah investasi yang Sintet lakukan untuk memastikan kamu tetap sehat dan mampu menyelamatkan kami dari lebih banyak kerugian. Ia menuliskan angka di cek. Angka itu jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Ini adalah bonus prakontrak. Jaga Yusuf. Sampai jumpa lusa, Aisyah. Aku menatap cek itu, lalu menatap Dika. Aku tidak bisa menahan getaran di tanganku. Itu bukan hanya uang. Itu adalah pengakuan profesional yang telah lama kurindukan. Air mata menggenang di mataku. Tetapi kali ini, itu adalah air mata syukur. Aku telah menjual keahlianku, dan aku mendapatkan kebebasanku kembali. Aku tidak akan mengecewakanmu, Dika, bisikku. Aku tahu, balasnya dengan senyum. Sekarang, pergi. Yusuf tidak bisa menunggu analisis cash flow lebih lama lagi. Aku meninggalkan kafe itu, memegang cek dan kartu akses Arga dengan erat. Aku tidak lagi merasa lapar. Rasa takutku telah digantikan oleh api harapan yang membakar. Kami telah melewati jembatan. Sekarang, sudah waktunya untuk membangun kerajaan kami sendiri. Waktu memang hal yang aneh. Setahun penuh berlalu, dan terasa seperti hanya sekejap mata yang diisi dengan angka, laporan, dan keputusan strategis. Bagi Yusuf, setahun adalah waktu yang cukup untuk melupakan rasa lapar dan mengisi hidupnya dengan tawa di halaman belakang rumah baru kami. Aku menggunakan bonus besar dari Dika untuk 2 hal, memastikan Yusuf mendapat asupan gizi terbaik dan menyewa sebuah rumah kecil yang nyaman, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu sederhana, tidak ada marmer dingin atau lampu kristal raksasa, tetapi dipenuhi cahaya matahari, dan yang paling penting, rasa aman. Yusuf kini memiliki pipi yang berisi dan selalu bercerita tentang teman-teman barunya di sekolah. Melihatnya bahagia adalah bahan bakar terkuatku. Di kantor sinar teknologi, Sintet,
Aku kembali ke habitat asliku. Aku bekerja dengan fokus yang brutal, menjadikan setiap jam di meja kerjaku sebagai pembalasan. Aku tahu, Nyonya Halimah dan Arga menertawakan kelemahanku. Sekarang, aku menggunakan keahlianku untuk membangun benteng yang tak tertembus, yang kebal terhadap arogansi mereka. Dika terbukti adalah sekutu yang cerdas dan suportif. Ia menghargai integritasku dan tidak pernah mengungkit masa laluku. Ia memberiku tanggung jawab penuh, dan aku membalasnya dengan kinerja yang luar biasa. Aku bukan hanya chief analyst yang baik, aku adalah chief analyst yang terbaik. Analisis risikoku seringkali melampaui prediksi konsultan mahal, menyelamatkan Sintet dari kerugian yang tidak terhitung jumlahnya. Dika sering bercanda, "Aisyah, kamu ini bukan chief analyst. Kamu ini peramal yang dibayar mahal." Di tengah kesibukan itu, proses perpisahanku dengan Arga selesai. Aku tidak menuntut apa-apa dari harta mereka. Aku hanya meminta hak asuh penuh atas Yusuf, yang dengan senang hati diberikan Arga, karena ia selalu menganggap Yusuf sebagai beban, bukan sebagai anak. Kepergianku dari pernikahan itu adalah yang paling elegan. Aku meninggalkan semua kemewahan palsu mereka dan membawa serta satu-satunya hal berharga yang mereka remehkan, keahlianku dan Yusuf. Seiring berjalannya waktu, Sintet berkembang pesat, bergerak dari perusahaan menjanjikan menjadi salah satu pemain fintech terbesar di negara ini. Sementara itu, di jaringan bisnis, mulai terdengar bisik-bisik yang membuatku tersenyum dingin. Adiwangsa Group sedang goyah. Kekayaan yang dipamerkan Nyonya Halimah ternyata hanyalah show belaka. Bisnis properti yang mereka andalkan mulai tenggelam dalam utang. Arga, yang selalu menjadi eksekutif tanpa keahlian nyata, terbukti tidak mampu memimpin perusahaan melewati badai. Suatu sore, Dika memanggilku ke ruangannya. Wajahnya serius. Ia menyerahkan sebuah file tebal yang sampulnya memuat logo perusahaan yang sudah lama kuhindari. "Aisyah, lihat ini," kata Dika, menyandarkan tubuhnya di meja. "Perusahaan ini mengajukan proposal merger strategis dengan kita. Mereka sangat putus asa. Perusahaan mereka hampir tenggelam karena utang yang tidak bisa mereka kelola. Tetapi nama mereka masih besar. Jadi merger ini bisa memberikan dampak citra yang bagus bagi Sintet." Aku menerima file itu. Tanganku terasa dingin saat membalik halaman pertama. Aku melihat nama dan logo itu dengan jelas. Adiwangsa Group. Aku mengangkat pandanganku pada Dika. Aku tahu Dika tidak tahu cerita lengkapku, tetapi ia tahu bahwa ada drama yang sangat besar di antara kami. "Aku butuh analisis objektif darimu, Aisyah," kata Dika, nadanya hati-hati. "Aku tidak akan memaksamu. Tetapi, sebagai chief analyst, aku butuh analisis yang jujur dan dingin. Bisakah kamu melakukannya?" Aku menatap logo Adiwangsa Group di file itu. Kenangan akan restoran mewah, tawa ratih, dan perut Yusuf yang kelaparan setahun lalu, berkelebat di benakku. Itu adalah bahan bakar yang kuat, tetapi aku tidak akan membiarkannya merusak profesionalisme. Aku tersenyum tipis, senyum yang sangat profesional, tetapi penuh makna. "Dika," jawabku, suaraku mantap. "Aku adalah Chief Analyst Sintet. Pekerjaanku adalah melindungi kepentingan perusahaan ini. Aku akan menganalisis laporan ini, dan aku janji, analisisku akan 100% objektif, didasarkan pada data, bukan emosi." Dika tersenyum lega. Ia tahu integritasku. Ia tahu, jika ada kecurangan di laporan itu, aku akan menemukannya. Aku mengambil file itu. Laporan setebal ratusan halaman itu terasa ringan di tanganku. Itu bukan sekadar laporan keuangan. Itu adalah palu godam karma. Waktu yang kutunggu selama 1 tahun akhirnya tiba. Mereka akan datang ke panggungku, dan kali ini, aku yang akan memegang palu keputusan. Aku tenggelam dalam laporan keuangan Adiwangsa Group. Aku mengerjakannya di kantor yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk tim lain di Sintet. Selama berhari-hari, aku tidak berbicara banyak, hanya berkutat dengan data mentah, neraca, dan proyeksi arus kas mereka. Aku menemukan kebohongan mereka jauh lebih buruk daripada yang kubayangkan. Keluarga Adiwangsa tidak hanya bangkrut, mereka juga sangat ceroboh.
Mereka mencoba menutupi utang jangka pendek yang besar dengan melebih-lebihkan valuasi tanah dan bangunan mereka. Trik yang sangat jelas yang hanya bisa lolos jika yang menganalisis laporan adalah orang yang tidak berpengalaman. Aku menyadari satu hal. Nyonya Halimah dan Arga terlalu sibuk memamerkan kekayaan daripada mengelolanya. Sikap arogansi mereka yang dulu sering membuatku meringis, kini menjadi keuntungan terbesarku. Mereka sangat yakin bahwa nama besar dan koneksi lama mereka sudah cukup untuk menipu Sintet agar mau menanamkan modal. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang akan menilai laporan mereka adalah aku. 3 hari setelah aku menerima laporan itu, Dika memanggilku. Mereka sudah mengonfirmasi pertemuan. Aisyah, kata Dika, nadanya terdengar serius. Adiwangsa Group sangat mendesak. Mereka setuju untuk datang ke kantor kita lusa. Mereka bahkan membawa pengacara dan penasihat keuangan mereka. Ini akan menjadi pertemuan yang besar. Aku tersenyum tipis. Bagus. Dika. Aku akan siapkan presentasi yang sangat transparan. Aku mulai menyusun presentasiku. Aku tidak menggunakan grafik berwarna atau ilustrasi yang mewah. Aku hanya menampilkan tabel-tabel angka yang dingin, perbandingan debt to equity ratio mereka dengan standar industri, dan, yang paling mematikan, bukti visual tentang aset overvaluation mereka yang berlebihan. Aku akan berbicara dalam bahasa yang paling mereka hindari, kebenaran finansial. Malam sebelum pertemuan itu, aku duduk di meja makan di rumah kecilku, jauh dari meja makan panjang di Menshahan Adiwangsa. Yusuf sedang menggambar di sampingku. Aku memeluknya sebentar. Kenangan akan apel busuk dan biskuit hambar adalah bentengku. Aku tidak akan membiarkan perasaan apapun mengganggu fokusku besok. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang menunjukkan pada mereka bahwa integritas dan kerja keras selalu mengalahkan kebohongan dan arogansi. Pagi harinya, aku meninggalkan Yusuf di sekolah dengan pesan bahwa mama ada ujian besar hari ini. Aku berjalan masuk ke gedung Sintet dengan mengenakan blazer gelap yang rapi dan celana bahan yang pas di tubuh. Aku tidak tampil mencolok, tetapi setiap helai pakaianku mencerminkan profesionalisme dan kesuksesan yang kubangun sendiri. Aku tiba di ruang rapat utama. Ruangan itu didominasi oleh meja mahoni panjang dan dinding kaca yang menghadap pemandangan kota. Aku duduk di kursi utama, di samping Dika. Aku adalah Chief Analyst, dan aku akan menjalankan peranku dengan sempurna. Tepat pukul 10, pintu ruang rapat terbuka. Nyonya Halimah, Arga, dan Ratih melangkah masuk, ditemani oleh 2 pengacara dan seorang penasihat keuangan yang tampak gugup. Mereka datang dengan segala keangkuhan mereka, jas mahal yang dijahit khusus, perhiasan yang mencolok, dan, di wajah Nyonya Halimah, senyum percaya diri yang sangat palsu. Nyonya Halimah berjalan di depan. Ia menyapu pandangan ke ruangan dengan tatapan meremehkan, seolah-olah ruangan itu terlalu kecil untuk dirinya. Tiba-tiba, pandangannya jatuh padaku. Langkah Nyonya Halimah, yang tadinya angkuh, seketika terhenti. Senyumnya membeku, dan matanya melebar tak percaya. Arga, yang sedang berbicara dengan Dika, mengikuti pandangan ibunya dan melihatku. Wajahnya berubah pucat pasi, seolah baru melihat hantu yang muncul di siang bolong. Ratih, yang sibuk membetulkan rambutnya, terhuyung, menjatuhkan ponselnya ke lantai dengan bunyi, dek, yang keras. Aku duduk diam. Tenang. Profesional. Aku adalah Chief Analyst Aisyah, dan mereka adalah Adiwangsa Group, calon mitra bisnis yang sedang dianalisis. Selamat pagi, Tuan dan Nyonya Adiwangsa. Sapaku dengan suara yang tenang dan profesional, memecah keheningan yang mematikan. Silakan duduk. Kita punya banyak data yang perlu kita bahas hari ini. Waktu kita terbatas. Di mata mereka, aku bukan lagi mantan menantu yang mereka kunci di rumah. Aku adalah hakim yang akan menentukan nasib perusahaan mereka. Permainan telah dimulai. Reaksi mereka adalah perpaduan antara keterkejutan, penghinaan, dan ketidakpercayaan yang nyaris histeris. Arga, yang tadinya gagah, kini terlihat seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Nyonya Halimah, dengan semua perhiasannya, duduk dengan kaku, seolah ia sedang duduk di atas duri. Dika,
yang menyadari suasana semakin tegang, segera mengambil alih kendali untuk menjaga profesionalisme. Silakan, Nyonya Halimah, silakan duduk. Kita tidak punya banyak waktu. Nyonya Halimah duduk, tetapi pandangannya tidak lepas dariku. Ia berusaha keras tersenyum pada Dika. Bapak Dika, aku yakin ada kesalahpahaman. Kami datang untuk urusan besar. Aku harap masalah pribadi tidak mengganggu profesionalisme Sintet. Kalimat, masalah pribadi, itu ia lemparkan kepadaku. Sebuah upaya terakhir untuk merendahkanku. Dika mengangguk, tetapi ia menoleh padaku. Chief Analyst Aisyah, Anda yang akan memimpin presentasi. Silakan. Aku bangkit dari kursi, bergerak ke arah proyektor. Gerakanku terukur, tenang, tanpa terburu-buru. Aku mengenakan setelan gelapku dengan rasa percaya diri yang tinggi. Aku tidak perlu membalas kata-kata Nyonya Halimah. Data yang akan kusajikan akan berteriak dengan sendirinya. Selamat pagi, Adiwangsa Group. Aku tidak akan membuang waktu Anda dengan basa-basi. Aku akan langsung ke inti dari tinjauan kami. Kataku, suaraku datar dan formal. Layar di belakangku menyala, menampilkan grafik pertama yang sangat sederhana, tetapi brutal. Itu adalah perbandingan antara aset yang mereka klaim versus aset yang sebenarnya diverifikasi Sintet. Kami telah meninjau proposal merger dan laporan keuangan. Kami menemukan red flags yang signifikan. Jelasku. Aku menggunakan istilah-istilah keuangan yang dingin dan kering, debt to equity ratio, negative cash flow, asset overvaluation. Aku memaparkan bagaimana mereka memoles angka untuk proyeksi keuntungan, dan bagaimana utang di anak perusahaan mereka disamarkan. Aku berbicara selama 15 menit penuh, mengalirkan data, menunjukkan bukti kecerobohan dan manipulasi mereka di setiap slide. Ratih, yang sejak tadi hanya bisa berbisik, kini menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Arga berusaha menyela. Tunggu dulu. Itu data yang tidak akurat. Kami sudah memperbaikinya. Aku menatapnya dengan tatapan tanpa ampun. Laporan yang kamu ajukan 2 minggu lalu menunjukkan bahwa kamu telah melakukan overvaluation aset sebesar 40% untuk tujuan presentasi ini, Arga. Kami bahkan menemukan indikasi adanya invoice fiktif di beberapa proyek. Itu bukan kesalahan. Itu disengaja. Nyonya Halimah mencoba mengalihkan pandangan Dika lagi. Bapak Dika, ini adalah upaya sabotase. Aku tidak akan membiarkan mantan menantuku yang sakit hati. Dika menyela dengan tegas. Nyonya Halimah, saya menghormati Anda, tetapi di Sintet, kami hanya melihat data. Apakah Chief Analyst Aisyah sedang berbohong? Atau apakah ia menyajikan data yang benar dari laporan yang Anda berikan? Nyonya Halimah tidak bisa menjawab. Ia tahu. Keahlianku tidak bisa dibantah. Aku kembali ke proyektor. Layar menampilkan kesimpulan akhir. Risiko terlalu tinggi. Integritas data dipertanyakan. Tidak layak untuk investasi. Kesimpulannya, kataku, suaraku terdengar final. Adiwangsa Group tidak memiliki fondasi keuangan yang sehat untuk menjadi mitra strategis Sintet. Secara profesional, dan didukung oleh data, aku merekomendasikan penolakan keras terhadap merger ini. Aku mematikan proyektor dan kembali ke kursiku. Aku duduk di samping Dika, seolah-olah aku baru saja menyelesaikan presentasi cuaca. Keluarga Adiwangsa terdiam, tercengang. Mereka datang untuk meminta penyelamatan, tetapi justru bertemu dengan algojo mereka sendiri. Nyonya Halimah, Arga, dan Ratih menyadari bahwa wanita yang mereka kunci di rumah, yang mereka sebut hal kecil yang tidak penting, kini memegang palu kehancuran perusahaan mereka. Penolakan ini adalah hasil dari aset overvaluation yang mereka lakukan, dan ironisnya, penolakan itu ditandatangani oleh wanita yang pernah mereka hina karena tidak punya pekerjaan. Keangkuhan mereka telah kembali sebagai bumerang yang menghancurkan. Ruang rapat itu terasa sangat sunyi, hanya suara gemetar napas Nyonya Halimah yang terdengar. Kertas ringkasan analisis yang kulempar ke meja tampak seperti bom yang baru saja meledak, meninggalkan kehancuran total. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik nama besar atau koneksi sosial.
Mereka terperangkap dalam jaring data yang kuanyam selama setahun terakhir. Arga adalah yang pertama mendapatkan kembali suaranya, tetapi suaranya pecah, dipenuhi kepanikan. Ia menunjuk jarinya ke arahku, bukan lagi dengan amarah, melainkan permohonan yang putus asa. Ini tidak adil. Aisyah, kamu melakukannya karena dendam. Aku suamimu. Demi Tuhan, demi anak kita, kamu tidak bisa menghancurkan kami seperti ini. Serunya, air mata mulai menggenang di matanya. Aku tetap duduk. Aku membiarkan Dika yang berbicara lebih dulu, menjaga batasan profesionalisme. Dika, dengan suara yang tegas, menolak argumen Arga. Tuan Arga, Chief Analis Aisyah telah menyajikan laporan yang sangat rinci. Sintet tidak bisa mengabaikan risiko likuiditas yang begitu tinggi. Keputusan ini murni bisnis, bukan emosi. Nyonya Halimah, yang tadinya duduk kaku, kini bangkit. Ia mengabaikan Dika dan berjalan langsung ke arahku. Ekspresinya berubah drastis. Dari arogansi menjadi permohonan yang memalukan. Ia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya sedikit. Aisyah, suaranya serak, penuh nada memelas yang belum pernah kudengar. Aku mohon padamu. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas kata-kataku. Aku minta maaf karena mengabaikan Yusuf. Aku minta maaf karena kami pergi ke restoran mewah itu dan meninggalkanmu. Tolong, jangan hancurkan kami. Mendengar kata, restoran mewah, itu diucapkan dengan nada menyesal oleh Nyonya Halimah. Adalah humor yang paling pahit yang pernah kurasakan. Itu adalah simbol dari semua yang kubenci. Dan kini simbol itu kembali menghantuinya. Kami tahu kami salah, lanjutnya. Air mata mulai membasahi pipinya yang dipoles make-up mahal. Tapi ini adalah warisan adiwangsa. Ini demi masa depan cucumu. Kamu bisa membatalkan ini. Kamu bisa bicara dengan Dika dan bilang kamu salah hitung. Aku bangkit, menatap Nyonya Halimah yang kini terlihat rapuh. Aku melihat wajah Arga yang menangis di belakangnya, dan Ratih yang menutup wajahnya karena malu dan ketakutan. Aku memaafkan kalian, Nyonya Halimah. Kataku, suaraku mantap, tanpa getaran. Aku memaafkan, karena aku tidak ingin hidup dalam kepahitan. Aku tidak ingin membiarkan rasa sakit dari setahun yang lalu meracuni hidupku saat ini. Aku berhenti sejenak, membiarkan mereka berharap. Tetapi, lanjutku, dan nadaku kembali ke Chief Analis yang dingin. Pengampunanku sebagai Aisyah tidak bisa membatalkan keputusan profesional yang kubuat sebagai Chief Analis Sintet. Kalian memintaku untuk berbohong pada Dewan Direksi, untuk mengkhianati perusahaan yang memberiku pekerjaan saat anakku kelaparan. Aku menatap Arga. Kalian mengajariku bahwa integritas tidak penting di hadapan uang. Aku belajar dari kalian. Dan kini, aku akan menunjukkan bahwa integritas adalah senjata yang jauh lebih kuat daripada uang kalian. Aku mengambil ringkasan analisis di meja dan menunjukkannya kepada mereka. Ini adalah kebenaran, Tuan dan Nyonya Adiwangsa. Kalian bangkrut karena arogansi dan kecerobohan. Kalian membuat pilihan, dan ini adalah konsekuensinya. Aku tidak menghancurkan kalian. Kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Aku berbalik ke Dika. Dika, aku sudah selesai. Aku harus menjemput Yusuf. Rekomendasiku tetap final. Tolak semua tawaran. Aku tidak ingin Sintet terlibat dalam risiko ini. Dika mengangguk tanpa ragu. Keputusan Chief Analis Aisyah sudah jelas. Aku berjalan menuju pintu keluar. Aku tidak menoleh ke belakang. Meskipun aku mendengar jeritan histeris Nyonya Halimah yang memanggil namaku, dan tangisan penyesalan Arga. Mereka telah membuat pilihan mereka. Aku telah membuat pilihan kami. Aku melangkah keluar dari ruang rapat Sintet, meninggalkan mereka tenggelam dalam penyesalan yang terlambat. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku merasa bebas. Aku telah menukar kandang emas dengan kebebasan, dan penolakan itu adalah penyelesaian yang paling bersih dan paling elegan. Aku melangkah keluar dari gedung Sintet, meninggalkan Nyonya Halimah, Arga, dan Ratih dalam kobaran kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Suara jeritan histeris Nyonya Halimah yang memohon-mohon namaku,
Disusul tangisan keras Arga, terdengar samar-samar di belakang pintu lift. Mereka tidak menangisi perusahaan. Mereka menangisi kehilangan citra dan kekuasaan yang telah menjadi satu-satunya identitas mereka. Dan aku tahu, penolakan bisnis itu adalah hukuman mati yang paling elegan. Di lobi yang megah, Dika sudah menungguku. Ia tidak bertanya apapun tentang apa yang terjadi di dalam, karena ia sudah tahu. Ia hanya tersenyum dengan sorot mata penuh rasa hormat. Aku sudah memanggil taksi untukmu. Tapi aku pikir kamu butuh waktu sendirian, katanya, kemudian menyerahkan kunci mobil mewahnya kepadaku. Ambil mobilku. Anggap saja ini reward untuk kinerja kuartal ini. Kamu pantas mendapatkannya. Aku menerima kunci itu. Aku tahu Dika tidak memintanya kembali. Menerima kunci itu terasa seperti mengambil kembali kebebasan yang dulu dirampas dariku. Aku melangkah keluar, menghirup udara kota A yang padat. Aku menyadari, mobil mewah kali ini terasa berbeda. Dulu, mobil mewah adalah simbol rantai yang mengikatku pada arogansi Arga. Sekarang, mobil mewah adalah alat yang kudapatkan karena keahlianku sendiri. Aku mengendarai mobil itu dengan tenang, melewati jalanan kota menuju sekolah Yusuf. Dalam perjalanan, aku membiarkan pikiranku kembali ke Mensyahn Adiwangsa. Aku membayangkan Nyonya Halimah yang dulu angkuh, kini teronggok di kursi ruang rapat. Wajahnya dipenuhi air mata penyesalan yang terlambat. Aku membayangkan Arga, yang tidak pernah berani melawanku saat aku memohon makanan untuk anaknya, kini memohon belas kasih dariku. Rasa humor dari situasi ini adalah bahwa mereka menukar makanan anak mereka dengan satu malam pesta di restoran mewah, dan kini, mereka kehilangan segalanya. Aku tiba di sekolah Yusuf tepat waktu. Melihat wajahnya yang ceria berlari ke arah mobil, semua ketegangan di bahuku menguap. Senyum polosnya, pipinya yang berisi, dan tawa nyaringnya adalah bukti kemenangan terbesarku. Bukan angka-angka di laporan Sintet, melainkan anakku yang sehat dan bahagia. Aku memeluknya erat-erat, mencium pipinya. Kami memutuskan untuk mampir ke taman kota. Kami duduk di bangku kayu sederhana, di bawah pohon rindang. Aku mendengarkan celotehan Yusuf tentang mainan barunya. Aku menyadari, tempat ini, di mana kami bisa duduk santai tanpa ketakutan, jauh lebih mewah daripada Mensyahn Adiwangsa. Aku membiarkan diriku merenungkan ending dari drama ini. Pembalasan terbesarku bukanlah tentang membuat mereka bangkrut. Itu adalah tentang pilihan. Mereka memilih arogansi. Aku memilih integritas. Mereka memilih kebohongan. Aku memilih keahlian. Dan kini, hasil dari pilihan kami telah terwujud. Minggu-minggu berikutnya, kabar tentang kebangkrutan Adiwangsa Group menyebar cepat, menjadi santapan media. Utang yang kusembunyikan di laporan itu kini terungkap, memaksa mereka menjual aset-aset mahal, termasuk Mensyahn yang dulu mengunciku. Nyonya Halimah, Arga, dan Rati harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan citra, kehilangan kekayaan, dan harus membangun hidup kembali dari nol, di tengah penghinaan sosial. Aku tidak lagi membaca berita tentang mereka. Aku tidak lagi perlu membiarkan mereka menjadi bagian dari duniaku. Fokusku beralih ke masa depan, presentasi besar Sintet untuk kuartal berikutnya, merenovasi rumah kecil kami, dan, yang paling mendebarkan, menerima proposal kencan yang tulus dari Dika. Dika melihatku sebagai seorang wanita yang kuat, seorang mitra yang setara. Di rumah kecil kami, setiap malam terasa penuh kehangatan. Aku bisa memasak apapun yang kami mau, dan Yusuf tidak pernah lagi tidur dalam keadaan lapar. Aku sering duduk di teras, memandang bintang, dan merasakan kedamaian yang tak pernah kurasakan saat dikelilingi kemewahan. Malam itu, setelah Yusuf tertidur nyenyak, aku mengambil post-it yang kutulis di malam pelarian, yang kusimpan sebagai pengingat. Aku memandangi tulisan tangan itu. Aku dan Yusuf pergi, nikmati pesta di restoran mewah. Aku tersenyum. Sekarang, aku bisa menuliskan kata penutup yang sesungguhnya. Aku mengambil pulpen dan menulis di bawahnya. Kalian memilih pesta. Aku memilih kebebasan. Kemenangan ini milik kami. Aku telah mendapatkan balasan paling elegan. Aku telah berhasil membangun kehidupan yang sehat,
bahagia, dan stabil untuk Yusuf, tanpa sedikit pun bantuan dari mereka. Aku menukar kandang emas dengan kebebasan, dan penolakan itu adalah penyelesaian yang paling bersih. Aku tidak butuh drama mereka. Aku hanya butuh keahlianku. Aku memandang Yusuf yang sedang tidur. Aku punya Yusuf. Aku punya pekerjaan. Aku punya Dika. Dan yang terpenting, aku punya diriku kembali. Itu adalah akhir yang sempurna, yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang pernah kumiliki. Kami bebas, dan itulah kemenangan sejati.